Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Kamis ini bertepatan dengan tanggal berapa Pak? Ramadan tanggal berapa? Tanggal 4 besok hari kelima. Kalau saya nggak pernah hitung kalau lebaran dari keliling masjid, kalau lebaran. Alhamdulillah kita sudah memasuki di malam kelima bulan Ramadan. Allah masih memberikan umur panjang serta berkah dan tentunya kesehatan lahir batin sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa sama-sama melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah doa yang kita panjatkan 2 bulan yang lalu Allah kabulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sebelum Ramadan Allah takdir, Allah wafatkan, Allah akhiri kehidupan. Alhamdulillah kita masih berjumpa di tahun 2022. Setelah selesai nanti bulan Ramadan pasti kita meminta lagi berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in juga pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini di Masjid As-Sakinah, jamaah yang hari ini hadir duduk bersama-sama melaksanakan menunaikan sholat isya berjamaah. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM yang bersama-sama kita muliakan, tokoh masyarakat, asatidzah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kedua kita patut bersyukur di malam kelima ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk duduk sama-sama di masjid ini dan menunaikan perintah Allah, salah satunya sholat isya secara berjamaah. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, memberikan rahmatnya untuk kita semua yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya gak aneh Pak, kalau malam pertama semua masjid dimanapun pasti penuh, membeludak sampai keluar, karena rahmat Allah diberikan sama. Siapapun orangnya, entah itu tidak pernah ke masjid dalam kesehariannya, tapi pas malam bulan Ramadan dia menggelarkan sejadah, bisa jadi paling depan. Tapi mudah-mudahan di Masjid As-Sakinah tidak seperti itu. Jadi setelah Ramadan meningkat jamaahnya terus, ya, sampai membeludak seperti sholat berjamaah, sholat Jumat. Amin ya rabbal. Yang kedua, 10 hari kedua Allah limpahkan keampunan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara.
Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman karena Allah, berihtisaban dan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi bulan Ramadan ini bulan spesial, bulan istimewa. Maka harus diisi dengan ibadah-ibadah yang istimewa, tidak seperti bulan yang lain. Kalau bulan yang lain sholat tahajud 2 rakaat, sholat sunnah duha 2 rakaat, di bulan Ramadan kita tinggalkan karena harus istimewa ibadahnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Seluruh ibadah di bulan Ramadan persembahkan untuk Allah adalah ibadah kita yang paling istimewa. Karena Allah siapkan bulan suci Ramadan ini bulan yang istimewa. Jangan pernah sia-siakan karena kesempatan ini tidak akan datang lagi. Entah besok setelah bulan Ramadan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin besok bapak-bapak duluan, nanti saya belakangan. Kalau enggak, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini kalau di toko online seperti ada diskon. Ibu bapak terutama ibu-ibu ini, kalau ada toko online yang memberikan diskon 80% atau bahkan 100%, free ongkir lagi, tidak ada ongkir, buru-buru untuk kita ambil, ya, walaupun itu barang yang bukan kebutuhan kita. Ya. Nah, itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah siapkan diskon yang besar-besaran. Pahala sunnah dibayar wajib, pahala wajib dibayar sampai 70 kali lipat. Bagaimana tidak diskon? Tapi bagi orang yang beriman pasti buru-buru diambil kesempatan itu. Tapi kalau orang-orang yang sedang cuek-cuek saja, biasa-biasa saja, ya tidak ada diskon. Baginya sama saja dengan bulan yang biasa. Kemudian yang ketiga, bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir Allah membebaskan manusia dari api neraka. Bahkan setiap malam bulan suci Ramadan Allah membebaskan hampir 1 juta orang dari siksa api neraka. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita persembahkan yang terbaik, yang istimewa di bulan suci Ramadan. Hanya 30 hari, hanya 1 bulan, bulan yang istimewa dari sekian banyak bulan, 12 bulan dalam 1 tahun. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada keistimewaan itu, kita punya peluang semua sama di bulan suci Ramadan untuk menghapuskan dosa kita. Seluruh dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan atau bahkan nanti setelah bulan Ramadan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan adalah bulan menggugurkan dosa, menghapus bahkan membakar daripada dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 fondasi kita dalam memeluk Islam. Jika di antara salah satu dari 3 ini kita lepaskan, bahkan kita abaikan, maka kata Rasulullah SAW, wa huwa biha kafir. Dalam hadis Imam Ahmad wal Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis lumayan keras, ancaman keras bagi kita yang melepaskan 3 fondasi dalam keislaman diri kita. Ya, salah satu kita lepaskan maka dikatakan kafir, halalud di, halalud dami, halal darahnya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan. Tetapi tidak hanya di lisan, kita mengucapkan di lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan amal perbuatan.
Yang kedua, as-sholatul maktubah, sholat yang diwajibkan. Kalau sudah ada bahasa maktubah, berarti sholatnya sholat wajib. Sholat 5 waktu dari bulan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, dalam hadis yang tadi dikatakan kafir, bahkan halal darahnya. Halal darahnya. Dari sekian banyak saudara-saudara kita hari ini, saat ini mungkin masih ada sibuk dengan dunia, dengan dagang, dengan bisnis, usaha dan lain sebagainya. Sedangkan kita, Allah perkenankan, Allah takdirkan untuk duduk di masjid, untuk sama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat sunat tarawih. Karena apa? Karena kita punya tujuan, karena kita tahu fadilah daripada sholat tarawih atau sholat sunnah. Dan yang ketiga, wassaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ketika kita berani meninggalkan tanpa uzur, maka dikatakan kafir dalam hadis ini, bahkan halal darahnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Beberapa tahun yang lalu di jalan mau ke Cikokol itu ada danau ya. Terus saya sering menemukan kalau pulang dari sana, setiap sore, seminggu 2 kali saya ke sana, itu setiap sore kalau di pinggiran danau itu banyak pedagang jus, siomay, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak yang mampir, sedang puasa, sedang bulan Ramadan. Mungkin mereka yang bekerja pulang sore kemudian mampir, setelah itu dia pulang. Apa yang dikatakan ketika istrinya tanya, puasa ya puasa. Karena puasa, bahasa kutiba di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, kutiba alaikumusiyam. Puasa itu adalah ibadah rahasia, ibadah yang tahu hanya Allah sama dirinya. Bisa saja mereka ketika sorenya di situ nongkrong, minum jus, ngopi, merokok, pulang ke rumahnya dia ngaku masih puasa, karena nggak ada yang tahu selain Allah dan dirinya. Istrinya tahu bahwa dia puasa. Saat waktunya maghrib tiba, dia buka bersama. Padahal sudah tua gitu. Alhamdulillah, imannya sudah diperjualbelikan, imannya sudah diabaikan, bahkan puasanya para ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, dalam mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita istiqomah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan, terutama di bulan puasa. Insyaallah kita yang hari ini hadir, malam ini hadir di masjid ini sampai selesai malam 30 sholat sunat tarawihnya khatam semua. Insya niatkan dari sekarang, jangan pernah ditinggalkan, karena saya pahala yang besar yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan faedah dan manfaat, terutama kita bisa amalkan dalam keseharian kita, terutama di bulan suci Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.